Assalamualaikum Bu Warsidi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam Bu Iva, sangat baik sekali Bu Iva. Bu, hari ini rencananya mau melakukan praktek kucing ya? Betul. Dengan model Tirta. Saya di sini sebagai pengamat dan Bu Warsidi sebagai coach dan Bu Ani sebagai kucingnya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam praktek kucing, maka ada yang perlu saya sampaikan agar untuk sama-sama menyamakan persepsi praktek pra-observasi nanti. Saya mau tahu dulu informasi yang lebih jelas lagi kepada Bu Warsini sebagai coach. Kira-kira dari praktik kucing yang akan dilakukan hari ini, target apa yang akan dicapai oleh coach? Baik Bu Iva, ada beberapa hal yang paling utama yang ingin saya capai, yaitu satu, menggali informasi. Itu tujuan saya ya Bu ya, menggali informasi yang dari kucing. Yang kedua, lalu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi kucing. Yang ketiga, menggali prioritas apa yang harus ditemukan. Dan keempat, menggali rencana aksi nyata yang ia rencanakan itu sudah dilaksanakan atau belum, dan komitmen apa yang dilakukan oleh kucing setelah menemukan solusinya itu. Lalu saya akan mencari juga tanggung jawabnya siapa atas perencanaan tersebut. Itu baik Bu Warsini. Terus kompetensi kucing apa yang nanti akan Bu Warsini kembangkan? Yang pasti saya berusaha kucing ini mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan potensi yang dimiliki, dan benar-benar menggali sampai kucing ini mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Bu Iva. Oh iya. Jadi bagian kompetensi apa yang ingin Anda observasi pada saat praktek kucing berlangsung nanti Bu Warsini? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah kemampuan kucing di dalam menemukan solusi, menemukan penyelesaian dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot pastinya dia nanti, lalu membiarkan kucing itu berpikir, menemukan sendiri permasalahannya terkait dalam permasalahan yang dihadapi, yang pasti sesuai dengan kemampuannya dan kompetensi yang dimiliki dia sebenarnya. Betul. Baik Bu Warsini, dari kompetensi yang sudah dijelaskan Bu Warsini tadi, kita obrolan kita sangat serius banget ya hari ini ya. Indikator apa yang ingin dicapai oleh coach saat praktek nanti? Indikator yang ingin saya capai yaitu kucing mampu menyelesaikan masalah berdasarkan pemahamannya dan kompetensi kemampuannya yang dimiliki dari awal. Saya memberikan kekuatan motivasi, penyemangat agar kucing mampu menyelesaikan masalahnya yang dihadapi dengan baik, sehingga untuk kedepannya mampu menyelesaikan dan menjalankannya, yang pasti memberikan hal yang baik bagi dirinya maupun teman sejawatnya. Baik, terima kasih Bu Warsini. Semoga dalam melaksanakan walking klinik nanti bisa berjalan lancar. Nanti waktu dan tempat kami serahkan, kami silahkan kepada Bu Warsini. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Warsini. Hari ini kita akan melaksanakan rutin alur tirta di Bu Ani. Ya, siap.
Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Wasmini. Apa kabar hari ini? Kabar di kelas gimana? Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu dengan jenengan dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya Bu. Wajah saya sudah ceria ini. Alhamdulillah anak-anak di kelas sangat bersemangat Bu dengan kegiatan pada hari ini. Ada apa? Nih, apa yang ingin dibicarakan dalam pagi ini? Iya, saya akhir-akhir itu punya unek-unek dalam hati saya ingin sampaikan ke jenengan. Tapi beberapa hari ini panjenengan sibuk rapat, jadi saya belum bisa menyampaikan. Maaf ya Bu. Alhamdulillah pada acara ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan. Di dalam kelas saya itu loh Bu, kok ada satu anak yang namanya Hafiz Bu. Anaknya itu tipe vokalis Bu dalam kelasnya, sehingga teman-temannya itu banyak yang terganggu. Tiap hari teriak-teriak, menyanyi, itu sudah saya beri peringatan. Temannya itu semuanya terganggu, seperti menyanyi dengan sendirinya, nggak peduli itu suaranya jelek bagus, pokoknya anaknya suka teriak-teriak, suka gitu, susah pun diaturnya. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Berarti dalam kelas itu kalau pas waktu Mas Hafid itu bergelora, bersemangat menyanyi, jadi keadaan itu jadi gaduh gitu. Iya, ribut. Saya juga sebagai guru ya agak terganggu juga, apalagi anak-anak saya Bu. Itu ketika membutuhkan kegiatan, misalnya ada kegiatan mendengarkan baca, itu kan ada yang mendengar keheningan, itu sebenarnya tidak ada Bu. Anak itu tidak pernah berhenti membuat keramaian atau keributan. Itu ada, habis itu dengan sengaja mendukung temannya, misalnya itu loh Bu, Mbak Adifa tidak mau mengerjakan tugas, itu loh Bu, Mas Azam rela, itu loh Bu, Mas Azam nakal. Itu dilakukan hampir setiap hari Bu. Dan akhirnya teman-teman yang lain kan ikut menjawab pertanyaan itu, menjawab iya Bu seperti. Akhirnya kelas saya menjadi gaduh Bu, ramai sekali Bu. Jadi Dan kejadian itu sering terjadi, tidak hanya hari ini, sampai setiap hari Bu. kalau seperti itu Bu ya, yang kejadian seperti itu kan mungkin di luar itu kelihatannya seperti tidak terkondisi. Iya. Terus jadi apa yang bisa didapatkan dari percakapan hari ini nanti kita? Saya tuh ingin ini loh Bu, dari solusi saya, dari permasalahan saya. Saya ingin mendapatkan solusinya dari masalah Hafid tadi Bu, sehingga kita ngobrol itu ketemu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menghadapi Hafid ini Bu. Oh betul, berarti hari ini Bu Ani ingin ada solusi ya Bu? Iya Bu, mungkin Bu Warsini ada solusi yang bisa saya lakukan untuk merubah kebiasaan Ananda Hafid ini Bu, agar kedepannya lebih baik. Betul sekali. Nah, menurut Ibu nggih, karena seperti itu kan menjadi gaduh. Hafid berteriak-teriak, Hafid menyanyi itu kan menjadi gaduh. Anak yang baik menurut Bu Ani itu seperti apa di kelasnya Bu Ani itu seperti apa? Kalau menurut pandangan saya Bu, anak yang baik itu anak yang mampu dan mau menghormati temannya ketika ada kegiatan apapun, tidak mengganggu temannya, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, melakukan hal-hal yang baik yang dia sukai, tidak over, tidak mencari perhatian. Misalnya ketika saya membantu teman yang lain, dia itu tidak mengganggu saya, tidak tadi temannya tadi, dan harapannya itu Bu, saya ingin anak ini bisa tenang dalam kegiatan pembelajaran, menikmati setiap pembelajaran yang saya lakukan, dan bisa menyenangi apa yang dilakukan di kelas, juga tidak mengganggu temannya. Itu yang ingin saya harapkan dari kegiatan, dari pembelajaran ini. Saya sepakat Bu Ani, karena dengan pembelajaran kelas yang nyaman dan aman itu anak-anak bisa nyaman, aman, bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan tujuan pendidikan bisa tercapai ya Bu Ani. Kalau menurut Ibu dari skala 1 hingga 10, di mana posisi sekarang? Menurut saya Hafid itu di skala 5. Kenapa saya katakan skala 5? Karena Hafid itu suka over cari perhatian. Dia itu tidak pernah berhenti bicara, selalu ngomong saja, mengganggu temannya. Dan paling penting, dia itu tidak mau melaksanakan kegiatan yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika saya, ayo nak kamu begini, dia tidak mau. Sehingga teman-temannya itu banyak yang terganggu. Akhirnya mereka juga tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Seringnya tadi menuduh teman, akhirnya temannya jadi marah. Jadilah Bu pertengkaran.
seperti itu hampir setiap hari Bu. Berarti posisinya kelima ya Bu ya, anak kecil. Baik Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat murid berperilaku tersebut ya Bu ya? Menurut saya mungkin ya Bu, dia itu anak tunggal, jadi manja. Oh betul. Terlalu disayang orang tuanya. Ya betul. Dan semua keinginannya selalu terpenuhi. Di rumah mungkin di anak emaskan. Jadi apa-apa itu selalu menjadi prioritas. Nah, kemungkinan itu dibawa sampai ke sekolah. Jadi ketika saya sedang menghadapi anak dia tidak terima, dia tidak suka. Dia maunya diprioritaskan. Selalu saya harus duluan. Itu mungkin Makanya dia mencari stabilitas. Iya, betul. Jadi penyebabnya itu anak itu menjadi seperti itu karena dia anak emaskan ya Bu ya. Iya, menurut saya seperti itu. Yang saya lihat dari karena dia anak emas, akhirnya jadi manja dan pengennya dia di sekolah itu diperlakukan yang sama. Kita sebagai guru tidak bisa begitu. Betul, harus menyamaratakan, semua itu harus disayang semua ya Bu. Saya sampai bingung itu Bu. Terus upaya apa yang menurut Ibu itu bisa dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu? Ya, saya sudah melaksanakan berbagai upaya yang saya lakukan. Misalnya seperti kemarin saya mendekati Ananda Hafid, yang akhir ini saat mulai berjalan sendiri, rewel istilahnya mengganggu temannya. Saya itu pendekatan, saya beri pengertian, jangan seperti itu, jangan menuduh temannya, jangan mengajak temannya atau mengganggu. Saya ajak anak itu bicara baik-baik dan sebenarnya saya bertanya apa keinginannya dan berusaha merubah kebiasaan gurunya itu. Itu hal-hal yang tidak saya lakukan sejauh ini Bu. Mungkin adakah konflik dalam upaya tersebut? Ada Bu. Setelah saya melakukan pendekatan itu Bu, ada biasanya anak yang seperti itu akan menjauh dari kita. Mungkin merasa kok begini sih Bu. Ya, dia agak menjauh Bu. Saya mendekatinya, kadang dia tidak mau menjawab pertanyaan saya. Tidak jujur ketika saya tanya kamu maunya apa, dia malah diam. Tahu Bu, saya melakukan pendekatan itu dia seperti menolaknya Bu. Oh begitu ya. Begini Bu, adakah mungkin cara lain dalam mengatasi permasalahan itu tadi? Baik Bu, ada, sepertinya ada. Nanti kalau Ananda Hafiz itu memang benar-benar tidak bisa diajak kompromi ya Bu. Saya apalagi kalau merugikan teman-temannya dan membuat gaduh suasana terus-menerus, saya akan ajak Hafid itu ke kantor, ke kepala sekolah, dan saya bukan di kantor saja Bu, saya pusing sudah itu Bu. Biar nanti dia bisa bicara sepuasnya dengan ibu kepala sekolah. Sebelumnya saya menghadap kepala sekolah dulu itu saya ingin menceritakan kejadian yang saya alami itu dan kebiasaan Baru tadi. Iya, tadi Bu. Tujuan saya titipkan itu bukan apa-apa Bu. Saya hanya ingin anak itu merasakan perbedaan suasana di kelas dan suasana di kantor yang begini tadi. Jadi dia bisa merasakan perbedaannya. Dia mampu bicara sendiri dengan kepala sekolah, bagaimana ketika bicara dengan kepala sekolah, bagaimana ketika bicara dengan teman-temannya. Mungkin kalau nanti dia tidak nyaman, dia bisa berpikir gini, oh ternyata sendiri itu tidak enak. Betul. Apa kata guru dan temanku, saya tidak akan mengganggu mereka. Mereka butuh rasa aman dan nyaman ketika melaksanakan pembelajaran. Itu yang intinya membuatnya itu mau berpikir dan sadar bahwa kebiasaan guru itu mengganggu orang lain. Selain itu, saya punya pilihan yang lain, Bu. Opsi lain. Ya, saya punya opsi. Apa itu? Lebih agak ekstrim. Ini Apa itu? ya. Jika rencana yang pertama gagal, Ya. saya ini akan mencoba rencana yang kedua. Mudah-mudahan ini berhasil, Bu. Saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya. Oh gitu. Saya ingin minta pemberhentian kepada kepala sekolah dan saya ingin menyampaikan atau kebiasaan Hafid ini apa saja di kelas. Mengapa saya minta didampingi ibu kepala sekolah? Karena takutnya nanti jika hanya saya yang menyampaikan, beliau orang tuanya Hafid ini tidak percaya. Betul. Dan Karena anak emas. Iya, sudah dimanja tadi, jadi malah membuat suasana hubungan sekolahan dengan beliau orang tuanya kurang baik karena tidak semua wali murid itu
sehingga Bu Kepala Sekolah bisa menengahi nantinya jika ada keadaan yang kurang baik, bisa dalam obrolan saya dengan Ibu Kepala Sekolah, orang tua Bu Kepala Sekolah juga bisa menyampaikan begini loh Bu yang seharusnya. Jadi saya tenang gitu loh Bu ngobrolnya dengan orang tuanya Hafid. Ya, itu jadi Bu Kepala Sekolah itu sebagai penengah, juga Iya. sebagai bukti Iya. bahwa ternyata anak itu benar-benar melakukan kekurangannya seperti itu. Dan ibu wali murid itu benar Bu, kata Bu Ari itu benar. Biasanya memang ibu wali murid itu karena melihat anaknya itu yang terbaik, Iya. jadi tidak terima untuk menerima kekurangannya itu disampaikan orang lain. Bagus itu, perlu dicoba. Kapan Bu rencana aksi nyata itu dilakukan? Rencananya Bu, ini akan segera saya laksanakan biar saya tidak pusing lagi Bu. Karena Senin ini akan saya laksanakan. Rencananya pertama saya mungkin memang agak lama Bu prosesnya tadi saya menggunakan rencana yang A tadi di depan kepala sekolah tadi. Rencana pertamanya itu. Kalau memang rencana yang A tidak berhasil, baru kedepannya saya menggunakan rencana yang tadi memanggil orang tuanya. Betul sekali. Setelah itu ya Bu, setelah upaya yang dilakukan itu, ukuran keberhasilan seperti apa yang buat capai, yang ingin dicapai? Gini Bu, keberhasilan yang ingin saya capai karena saya ingin anak saya, anak didik saya, terutama Ananda Hafid tadi ya Bu bisa menghormati temannya, tidak mengganggu temannya, bisa istilahnya berbaur lah Bu, tidak egois. Ya, Saya ingin melaksanakan kegiatan jadi kelas ini kondusif sehingga teman menjadi nyaman, Hafid menjadi nyaman, dan saya pun sebagai pengajar juga nyaman. Ananda Hafid ini juga bisa menjadi contoh bagi teman-temannya juga. Itu yang ingin saya upayakan Bu, keberhasilannya Bu. jadi itu ya Bu, ya, ukuran keberhasilan Bu Ani untuk mencapai maksud itu. Ya, betul sekali Bu. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan Bu Ani tadi? Nah, komitmen saya Bu, saya akan berusaha terus dan secara kontinu agar Hafiz ini bisa menyadari diri dengan kebiasaan buruknya sampai tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik. Betul sekali. Siapa Bu dan kira-kira yang dapat membantu Bu Ani untuk menjaga komitmen tersebut? Tentu saja Bu, banyak pihak yang saya minta membantu saya, terutama teman sejawat saya, kepala sekolah, wali murid, dan anak Hafid itu tersebut Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah selesai saat ini? Alhamdulillah Bu, saya lega setelah unek-unek saya sampaikan. Sebelumnya saya berpikir ya bagaimana menghadapi Ananda Hafid ini Bu. Setelah saya berbicara dengan Bu Warsini, kok saya jadi lega seperti mendapat pencerahan Bu. Jadi saya tahu apa yang akan dilakukan ke depannya Bu. Saya tunggu ya Bu, sesi selanjutnya. Saya tidak sabar mendengar cerita Bu Ani selanjutnya. Semoga rencana Bu Ani bisa berjalan lancar dan Mas Hafid bisa dengan baik menjadi panutan dari teman-temannya. Iya Bu, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi Bu. Saya cukup bisa demikian ya Bu. Kita perbincangan hari ini. Bila itu betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva, hari ini saya sudah melaksanakan rutin dengan Bu Ani. Saya sebenarnya tadi sudah melakukan rutin itu dengan baik, dengan alur kita. Bu Iva, Bu Ani mempunyai masalah anaknya di kelas, dan Bu Ani juga sudah mempunyai menyelesaikan masalahnya dengan baik. Mungkin dari praktek cooking saya ini ada kekurangan dan kelebihannya antara saya dan Bu Iva. Bu Ani, monggo Bu Iva, saya mohon kepada Bu Iva untuk bisa mengoreksi atas kekurangan dan kelebihan saya. Baik, terima kasih Bu Warsini sebagai coach ya. Nanti tadi saya sudah mengamati begitu panjang lebar, asik sekali saya tadi mengamati obrolan yang satu sudah menyambung dan saling mengalir ya. Di sini apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan cooking yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan.
kepada Bu Iva, saya tadi sudah melakukan proses coaching alur kita dengan Bu Ani sebagai coaching. Dengan pertanyaan saya yang berbobot, maka Bu Ani bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Bu Ani bisa mengungkapkan masalahnya itu sehingga Bu Ani bisa mencapai tujuannya yang diinginkan. Saya sebagai coach, saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa unek-unek dari Bu Ani, dan saya sudah memberikan penilaian dan asumsi kepada Bu Ani untuk bisa menyelesaikan masalahnya, untuk mencari solusinya, dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh coaching. Begitu Bu Iva. Baik Bu Warsini, setelah saya mengamati proses cooking ini tadi, saya ingin menyampaikan hasil dari pengamatan saya, terutama dari segi coachnya dulu ya. Di sini saya tadi mengamati, ternyata Bu Warsini itu dalam memberikan pertanyaan itu kurang menggunakan rasa dengan perasaan, bagaimana sehingga kucingnya itu ingin cepat-cepat selesai menjawabnya. Terus jadi Bu Warsini itu dalam memberikan pertanyaan itu harus melihat dulu kondisinya sudah siap apa belum, identifikasinya saya harus menyusun bagaimana sehingga mimiknya si kucing ini siap, benar-benar siap. Tadi saya kelihatannya melihat si kucing itu terburu-buru menjawabnya. Mungkin dalam memberikan pertanyaan rasa yang paling dalam itu kurang ya. Terus yang kedua Bu Warsini kurang menggali pertanyaan yang lebih dalam sehingga tujuan yang paling pas yang ingin Bu Warsini tanyakan kepada kucingnya tadi, biar Bu Ani menjawabnya tidak terburu-buru. Kalau ada pertanyaan yang pelan, yang dengan perasaan, insya Allah nanti jawab yang kucing itu juga dengan perasaan. Jadi ternyata pertanyaan dari kucing enak banget, jadi nanti mengalir, tidak ada desah-desus seperti itu ya cara menjawabnya. Terus terlalu banyak memberi solusi kelihatannya Bu Warsini, mengarahkan harus begini Bu Ani, harus begini itu kalau bisa jangan terlalu memberi solusi, biarkan si kucing nanti mencari solusi tersendiri. Apa yang harus dia koreksi, yang mempunyai problem kan kucingnya, nanti yang memberi solusi nanti juga kucing sendiri. Seharusnya Bu Warsini sebagai coach itu harus banyak memancing jawaban dari kucing. Kalau memancing dari jawaban dari kucing itu seharusnya Bu Warsini itu dalam memberi pertanyaan itu yang mengalir saja, yang mengalir itu tadi loh intinya, dengan rasa. Kalau kita memberikan pertanyaan kepada orang dengan rasa, insya Allah nanti jawaban dari kucingnya itu dia juga sesuai dengan alurnya, seperti itu. Terima kasih Bu atas penyampaian ini. Mungkin nantinya saya akan lebih baik lagi. Baik, tadi saya mengamati dari segi coach. Sekarang saya amati dari segi kucingnya ya. Di sini sebagai kucing itu tidak boleh memakai kata kira-kira. Kira-kira itu kayak meragukan loh ya, jawaban yang tidak pas, yang tidak pasti. Seharusnya kata kira-kira itu dihindari, karena kata kira-kira itu tidak meyakinkan dan tidak memberi kepastian pada jawaban tersebut. Dan coachingnya harus banyak berperan aktif menemukan solusi karena permasalahan itu dari kucing, jadi kucing juga harus menemukan solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Coaching harus banyak berperan aktif dan menemukan solusi yang terbaik dalam problem tersebut. Setelah mengobservasi, saya dapat merefleksi
dalam percakapan dan obrolan kucing dan coach tadi, dalam melakukan coaching klinik, seorang coach itu harus memahami dengan rasa yang paling dalam menyampaikan setiap pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan yang kedua, refleksi yang kedua, seorang kucing harus mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya amati dalam praktek kucing klinik ini. Semoga bermanfaat selanjutnya untuk coach dan kucing ini bisa memberikan solusi yang terbaik dan bisa nanti menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami dan memberikan solusi yang mudah juga cepat mengalir dalam memahami pertanyaan dan jawaban tersebut. Terima kasih kepada Bu Warsini sebagai coach dan Bu Ani sebagai kucing. Di sini saya sebagai pengamat atau observer. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.